Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera menyertai kita semua. Mari kita mengawali persekutuan berayat pada saat ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, bait 1 dan bait 2. Menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai malam yang karam merindukan, di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membawa dosa yang tak terberikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami melingkari, insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir, disalib pada Bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh mengadakan persekutuan berayat. Kami serahkan keberadaan keluarga kami dalam kasih-Mu. Jikalau ada di antara kami yang masih lemah fisik, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Ampuni juga kekurangan kelemahan kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari surat 1 Yohanes yang ketiga. Bait atau ayat 1 sampai ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 yang demikian. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia,
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Berbahagia kita yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan untuk hidup dan kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kita masih di bulan pembangunan GKJW. Renungan pada saat ini diberi judul Bertumbuh dan Berkarya. Di 1 Yohanes 3 ayat 1-7 diawali dengan kalimat, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah." Berbicara tentang anak, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani di sini, tekna, mengisyaratkan bahwa bicara tentang hubungan anak dan orang tua, atau dengan ayah atau bapa. Kita mengenal dua istilah tadi, ayah dan bapa. Dua kata ini punya kesamaan dan perbedaan arti. Kedua-duanya bicara tentang orang tua. Ayah menggambarkan suatu hubungan di mana seseorang bertanggung jawab atas keberadaan seorang anak secara fisik, atau gampangnya berdasarkan keturunan darah. Sedangkan kata bapa menggambarkan suatu hubungan yang mesra, hubungan mengasihi. Dan ini belum tentu kaitan dengan hubungan darah atau keturunan darah. Seorang guru disebut bapak, tidak pernah disebut ayah guru. Kalau begitu, kita bisa melihat bahwa Yohanes mengajak kita untuk memahami keberadaan kita sebagai anak Allah. Kalau dikaitkan dengan kata ayah, maka kita bisa mengartikan bahwa semua orang, semua manusia itu anak Allah karena diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah tidak senantiasa disebut Bapa oleh manusia. Karena sebutan Bapa hanya lahir karena hubungan yang mesra, hubungan yang mengasihi. Nah, berkaitan dengan status sebagai anak, kedudukan sebagai anak, kita orang Kristen yakin betul disebut sebagai anak-anak Allah. Akan tetapi, kita juga perlu mengetahui bahwa kita orang Kristen sering keliru mengartikan kedudukan sebagai anak-anak Allah. Karena itu, kita bisa menemukan pernyataan-pernyataan, misalnya, saya ini anak Allah, maka saya ini adalah orang-orang yang harus penuh berkat.
Sebagai anak Allah kita tidak boleh ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada penyakit dan kemiskinan. Atau saya ini sebagai anak Allah mendapatkan kuasa atas segala. Nah, dengan pengertian-pengertian yang keliru tersebut, akhirnya orang Kristen juga mudah menghakimi orang lain. Hidup sembrono, sebagai contoh, kita ini anak Allah, kita pasti selamat, tidak seperti mereka yang bukan anak Allah. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang bisa terjadi ketika kita merasa sebagai anak Allah. Atau juga, sebagai anak Allah, kita harus berdoa tanpa henti supaya keinginan saya dituruti oleh Allah, dijawab oleh Allah. Nah, dalam pemahaman yang seperti inilah Yohanes di dalam surat yang pertama pasal 3 ayat 1-7 ini memberi nasihat. Meluruskan kesalah mengertian kita akan kedudukan sebagai anak Allah tersebut. Di ayat 3 Yohanes mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kedudukan sebagai anak Allah itu ditentukan oleh kemesraannya dengan Allah. Hubungan yang mendalam dalam kasih dengan Allah. Dan itu berarti kita juga harus hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup suci. Kalau kita tidak hidup suci, maka seperti ayat 4, kita dikatakan anak dari kekuatan kejahatan. Apakah yang kita minta kepada Allah dalam rangka kita mewujudkan hidup sehari-hari yang suci? Sehingga apa yang kita minta memang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak, apakah Allah akan memberi yang kita minta? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan suci. Seperti seorang anak. Ketika lahir, kalau dia tidak mengalami kasih dari ayah ibunya, maka dia tidak akan bertumbuh sehat meskipun makannya baik. Karena apa? Dia mengalami kekurangan cinta kasih. Dan ketika besar ada sesuatu yang belum beres dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau seorang anak mengalami kasih Allah, maka dia akan bertumbuh dan dia akan berkarya. Bertumbuh seperti yang dikehendaki Allah dan berkarya juga di dalam kesucian seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, seperti itulah yang diminta kepada kita dari surat Yohanes yang pertama pasal 3 ini. Kiranya kita menjadi seorang anak yang bertumbuh dan berkarya karena kita mengalami kasih Allah. Bertumbuh dan berkarya bagi Allah dalam kesucian. Jika kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup kita, maka kasih itu akan membuat kita, orang Kristen, juga bertumbuh dan berkarya sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, GKJW telah mengalami kasih Allah, dipulihkan dan disehatkan sebagai gereja Tuhan setelah masa kelabu pada zaman Jepang, dihalau oleh Allah Bapa kita
sehingga kita disatukan kembali dan kita boleh membuat sesanti patunggilan Kang Nyawiji. Saat ini sudah selayaknya kita juga menyucikan diri seperti Allah adalah suci, supaya yang kita minta, yang kita kerjakan, yang kita wujudkan tetap di dalam kasih dan kesucian, sehingga kehadiran kita sebagai anak-anak Allah dipahami dengan baik oleh semua orang dan menjadi berkat. Mari kita bertumbuh dan berkarya dalam kasih dan kesucian. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 339 bait 1 dan bait 3. Maju Laskar Kristus. Mari kita berdoa. Dalam kasih setiamu kami mengucap syukur karena tiada henti Tuhan memanggil kami untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Mampukan kami mewujudkannya dengan baik, sehingga kehadiran kami berarti bagi orang lain. Kiranya Tuhan juga hadir di dalam kehidupan berayat keluarga kami, sehingga masing-masing kami sebagai berayat Kristen menjadi saksi akan kasih dan kesucian yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami serahkan semua rencana gereja dalam kasih setiamu. Berkati saudara-saudara kami, tetangga kanan kiri kami, biarlah kuasa Tuhan menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih marak dalam kehidupan masyarakat, mampukan kami berjaga-jaga, sehingga kami ikut ambil bagian meredam pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh kami atasi karena kasih Tuhan.
Kami serahkan pemerintah di dalam berusaha untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari pandemi ini. Para petugas, terutama di bidang medis, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Kami serahkan seluruh warga jemaat di dalam hidup, pekerjaan, dan rumah tangganya, senantiasa boleh berjalan di jalan Tuhan. Ampuni kekurangan kami, dan jikalau malam nanti kami beristirahat, lindungi kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan kekuatan baru, melaksanakan tugas-tugas pekerjaan kami. Semua kami mohon, hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus bersama dengan kami. Amin.